Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Kamis 2 Juni 2022 terangkum dalam Sumiko News. Elvin MZ Mukhtar, mantan terpidana korupsi Dinas PUPR Muara Enim, kembali dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK RI dalam persidangan Tipikor Palembang dalam kasus dugaan korupsi penerima fee 16 paket proyek menjerat 15 anggota DPRD Muara Enim. Elvin MZ Mukhtar, mantan terpidana korupsi Dinas PUPR Muara Enim, kembali dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK RI dalam persidangan Tipikor Palembang dalam kasus dugaan korupsi penerimaan fee 16 paket proyek menjerat 15 anggota DPRD Muara Enim. Elvin dihadirkan langsung di hadapan Majelis Hakim Tipikor Palembang diketuai Mangapul Manalu SHMH Rabu 2 Juni sebagai saksi bernama terpidana Ramlan Suryadi, ex-Kadis PUPR serta Reynaldo, ex-Kepala Bapeda Kabupaten Muara Enim. Di persidangan, Elvin membeberkan sebagai Kabid PUPR Kabupaten Muara Enim, dirinya memberikan sejumlah aliran dana sebagai fee dari Robi Oktavalevi, kontraktor pengerjaan 16 paket proyek di Kabupaten Muara Enim pada Dinas PUPR pada tahun 2019 kepada 25 anggota DPRD kala itu. Termasuk diantaranya memberikan fee kepada 15 anggota DPRD. Pemberian fee atas permintaan dari masing-masing terdakwa dengan rata-rata diberikan sebanyak 200 juta, baik dihubungi oleh terdakwa melalui kontak telepon langsung maupun melalui Kadis PUPR Ramlan Suryadi. Uang itu diberikan beberapa tahap, yakni tahap pertama 300 juta, tahap kedua 150 juta. Diketahui 15 terdakwa itu terdiri dari 5 rang anggota DPRD Muara Enim periode 2019 sampai 2023, yakni Agus Firmansyah, Ahmad Fauzi, Mardalena, Samudra Kelana, serta Vera Etika. Kemudian 10 mantan anggota DPRD yakni Daraini, Elsa Haryawan, Elison, Faizal Anwar, Hendli, Irul, Misran, Cik Melan, Usman Fajri, serta William Husni. Ke-15 terdakwa itu dijerat dengan dakwaan sama dengan 10 terdakwa lainnya, yang mana pada beberapa waktu lalu telah divonis pidana oleh Majelis Hakim Tipikor Palembang masing-masing selama 4 tahun penjara. Para terdakwa dijerat dengan dakwaan pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Fadli, Sumiko TV melaporkan. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajak Provinsi Sumatera Selatan mengembalikan minat baca anak-anak. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajak Provinsi Sumatera Selatan mengembalikan minat baca anak-anak. Dalam rangka kunjungan kerja Komisi 1 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel, Kamis 2 Juni, ada beberapa saran diberikan kepada Dinas Perpustakaan Sumsel. Di antaranya untuk mengembalikan minat baca khususnya kepada anak-anak dan pelajar di sekolah. Ketua Komisi 1 DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Niko Plamonia Utama mengatakan, saat ini anak-anak sudah berkurang untuk membaca buku. Hal ini disebabkan berkembangnya gadget sehingga kebanyakan anak-anak lebih berminat membaca dan mencari informasi melalui handphone. Kepala Dinas Perpustakaan Sumsel Fitriana menyambut baik saran dari Komisi 1 DPRD Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Sumsel terus berupaya menggalakkan sosialisasi kepada anak-anak dan pelajar agar berminat untuk membaca buku. Berbagai cara sudah dilakukan, salah satunya dengan membuat lomba yang berhubungan dengan literasi. Edi Handoko, Sumiko TV melaporkan. Kekuatan dasar bisnis di Provinsi Sumatera Selatan terletak pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan S.A. Supriyono saat memberikan sambutan di Hotel Excelton Palembang Kamis 2 Juni. Ia mengatakan UMKM tidak hanya kerajinan atau kuliner saja, namun sektor pertanian dan perkebunan juga termasuk di dalam UMKM.
Kekuatan dasar bisnis di Provinsi Sumatera Selatan terletak pada sektor usaha mikro kecil dan menengah.